Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksian dari 12 murid setia Nabi Isa yang senantiasa mengikuti ajarannya mengungkapkan bahwa Isa alaihi salam adalah seorang utusan Allah, bukan Tuhan. Namun, mengapa kemudian Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Apa yang menyebabkan keyakinan ini berkembang luas di masyarakat? Siapa yang pertama kali menyebarkan pandangan ini? Dan bagaimana peran para murid Nabi Isa di tengah gejolak penyimpangan akidah tersebut? Mari kita telusuri lebih dalam kisah mereka. Para murid yang disebut sebagai Hawariyun adalah sahabat setia Nabi Isa yang memiliki peran besar dalam sejarah. Mereka bukan sekadar pengikut, melainkan saksi hidup yang menegaskan bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul, bukan Tuhan ataupun anak Tuhan. Kisah 12 Hawariyun ini penuh dengan keberanian, pengorbanan, serta keimanan yang luar biasa. Siapakah mereka sebenarnya? Bagaimana perjalanan hidup mereka yang penuh inspirasi? Apa yang terjadi dengan mereka setelah Nabi Isa diangkat ke langit? Kisah mereka mengandung banyak pelajaran berharga bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita selami lebih dalam kisah menakjubkan mereka. Sahabat Al-Faidah, siapa itu Hawariyun? Hawariyun merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti suci atau bersih. Nama ini diberikan kepada para murid Nabi Isa karena ketulusan dan kemurnian hati mereka dalam mendampingi serta membantu beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid. Dalam Al-Quran mereka disebut sebagai penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berasal dari Bani Israel dengan latar belakang yang beragam, seperti nelayan, pemungut pajak, serta kaum biasa lainnya. Dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surah Ali Imran, ayat 52 hingga 54, serta surah Al-Ma'idah, ayat 111 hingga 115, disebutkan bahwa para Hawariyun memiliki peran penting dalam mendukung dakwah Nabi Isa. Mereka tidak hanya menemani beliau dalam menyebarkan ajaran kebenaran, tetapi juga berperan dalam menyebarluaskan ajaran tersebut ke berbagai wilayah. Para Hawariyun seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan dari sebagian kaum Yahudi yang tidak mempercayai Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus menanggung cemoohan, ancaman, hingga kekerasan fisik. Meski demikian, mereka tetap teguh dalam keyakinan dan terus menyebarkan kebenaran. Nama-nama 12 Hawariyun, Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan nama-nama mereka, namun para ahli sejarah sepakat mengenai identitas mereka. 1. Andaria bin Yunus, murid pertama Nabi Isa, dikenal karena kesetiaannya dalam membantu dakwah. 2. Shamun Alfa bin Yunus atau Simon Petrus, nelayan dari Baitus Saidah, memiliki keteguhan iman yang luar biasa. 3. Yakub bin Zabdiyah, disebut sebagai Yakobus dalam tradisi Kristen, terkenal karena keberanian dan semangatnya. 4. Yahya bin Zabdiyah, perawi kehidupan Nabi Isa yang dikaitkan dengan Injil Yohanes. 5. Falifi al-Jalili atau Filipus, seorang penduduk yang memiliki peran besar dalam mendukung Nabi Isa. 6. Yakub bin Alifi atau Tadeus, menyeru Bani Israel agar mematuhi hukum syariat. 7. Matlawi bin Alifi atau Matius, pemungut pajak yang menjadi penulis wahyu dan perawi ajaran Nabi Isa. 8. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari, dermawan dari Bani Israel yang menyusun Injil Barnabas. 9. Shamun al-Kanani atau Simon the Zealot, pejuang yang menentang kezaliman penguasa Romawi dan Yahudi. 10. Nikadima, berperan sebagai informan bagi Nabi Isa, melindungi beliau dan para pengikutnya. 11. Khalil al-Astafani atau Stefanus, syuhada pertama yang wafat akibat dirajam oleh kaum Yahudi. 12. Yahuza al-Askaruti atau Yudas Iskariot, pengkhianat yang mengungkap lokasi persembunyian Nabi Isa kepada pemimpin Yahudi dengan imbalan 30 keping perak. Sahabat Al-Faidah, mukjizat dan kesetiaan para Hawariyu. Salah satu peristiwa besar dalam kisah para Hawariyun
adalah permintaan mereka kepada Nabi Isa untuk memohon kepada Allah agar menurunkan makanan dari langit sebagai bukti kekuasaannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 114, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah agar memberikan tanda nyata bagi para pengikutnya. Allah kemudian menurunkan hidangan dari langit sebagai bukti bagi mereka yang beriman. Namun, Allah juga memperingatkan bahwa bagi mereka yang tetap ingkar setelah mukjizat tersebut, akan diberikan azab yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Kisah ini menggambarkan betapa besar keimanan para Hawariyun, serta bagaimana mereka selalu mencari cara untuk memperkuat keyakinan mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mereka tetap setia kepada Nabi Isa dan ajaran Tauhid. Bagaimana Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Para Hawariyun telah bersaksi bahwa Nabi Isa hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul penyimpangan dalam ajaran Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 52 hingga 53. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bagaimana para Hawariyun menegaskan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Isa sebagai utusannya. Namun, setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, beberapa ajaran mulai mengalami distorsi dan kepercayaan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan mulai berkembang. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Isa diutus untuk menegaskan keesaan Allah dan mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Namun, melalui berbagai faktor sejarah dan pengaruh luar, ajaran Nabi Isa mengalami perubahan hingga muncul konsep ketuhanan Isa yang bertentangan dengan pesan aslinya. Sahabat Al-Faidah, kesimpulannya, kisah 12 murid Nabi Isa memberikan banyak pelajaran berharga tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keimanan. Mereka adalah saksi hidup yang membuktikan bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul, bukan Tuhan. Seiring waktu, terjadi penyimpangan dalam ajaran beliau yang menyebabkan munculnya keyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu kembali kepada ajaran tauhid yang murni dan memahami sejarah dengan benar agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Semoga kisah ini memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua untuk terus berpegang teguh pada ajaran yang benar dan mencari ilmu dengan hati yang tulus.